Banyak yang masih salah ketika fermentasi pakan ayam. Akhirnya bukannya mendapatkan manfaat, tetapi justru malah rugi. Padahal dedak bekatul ini kalau sudah difermentasi banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Selain kandungan nutrisinya meningkat, sistem pencernaan ayam juga menjadi lebih sehat. Kita juga di sini menambahkan vitamin, kebetulan pakai top mix, kira-kira 1 sendok makan. Selamat pagi teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sedang mengalami masalah, semoga segera mendapatkan solusi terbaik. Amin. Salah satu hal terpenting ketika ternak ayam kampung itu adalah masalah pakan. Tapi terkadang masih saja ada itu yang salah di dalam mengolah pakan. Jadi pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara fermentasi dedak bekatul. Kenapa dedak bekatul? Karena memang dedak bekatul itu adalah salah satu bahan yang paling sering dipakai. Hampir semua peternak itu pakai dedak bekatul. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman bisa paham. Sebelum kita lanjut, boleh ditekan dulu tombol subrek-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, teman-teman. Kita tidak hanya fermentasi dedak bekatul saja, tetapi kita juga akan tambahkan nanti mie afkir. Karena kebetulan ada mie afkir, jadi kita sekalian saja buat tutorial fermentasi dedak dicampur dengan mie afkir. Mie afkirnya seperti ini tampilannya. Ini sudah kadaluarsa, teman-teman. Tapi kalau nanti setelah difermentasi itu menjadi aman untuk dikonsumsi ayam. Dan kita juga nanti akan merebusnya terlebih dahulu, jadi benar-benar ini aman. Lalu untuk probiotiknya kita pakai E4. E4 yang warna coklat ya, teman-teman ya. Karena yang warna coklat itu untuk peternakan. Adapun yang warna pink, kalau teman-teman menemukan E4 warna pink itu biasanya untuk pertanian. Untuk gulanya kita pakai gula merah ya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Ini mie afkir, kita tambahkan sedikit air, setelah itu nanti kita rebus. Proses perebusan ini selain bisa mematikan bakteri-bakteri, jika ada di situ bakteri jahat itu akan mati. Selain itu juga mie ini akan mengembang, teman-teman, sehingga kuantitasnya atau jumlahnya itu nanti semakin banyak. Sambil menunggu minyak direbus, kita siapkan larutannya, teman-teman. Kita pakai gula merah di sini ya. Gula merah ukurannya seujung jari jempol. Dikira-kira saja, tidak perlu banyak-banyak, teman-teman. Karena kalau terlalu banyak itu juga menurut kami kurang bagus. Untuk perbandingan yang kita pakai itu dedak bekatul, mie dan air itu 3:1:3. Jadi dedaknya 3. Misalkan dedaknya 3 kilo, maka minyak 1 kilo dan airnya juga 3 kilo. E4 kita pakai 1 tutup botol saja, teman-teman. Karena kita fermentasi hanya sedikit. Kalau fermentasinya banyak, maka bisa pakai 2 tutup botol. Oh ya, jika teman-teman kesulitan mendapatkan mie afkir, teman-teman bisa pakai jagung giling. Tetapi kalau jagung giling kalau di sini itu mahal, teman-teman. Kebetulan mie afkir lebih murah, makanya kita pakai mie afkir saja. Kalau ada jagung giling itu lebih bagus. Oke, kita singkirkan dulu larutan E4 dan gula merahnya sambil menunggu supaya bakterinya aktif. Dan sekarang kita tiriskan mie yang sudah kita rebus. Karena ini masih panas, teman-teman, maka ini harus kita dinginkan dulu. Kita diamkan supaya dingin, karena kalau panas itu tidak bisa ya. Sambil menunggu minyak dingin, kita bahas sedikit tentang manfaat dari dedak fermentasi untuk ayam. Jadi manfaat dari dedak fermentasi tidak hanya dedak ya, pakan fermentasi lebih tepatnya, itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu adalah peningkatan nutrisi. Proses fermentasi itu dapat meningkatkan kandungan nutrisi dalam dedak, termasuk protein, serat, dan zat-zat yang lainnya. Selain itu, ayam juga lebih mudah di dalam menyerap nutrisi tersebut. Karena dengan proses fermentasi, maka dapat membantu memecah senyawa antinutrisi. Apa itu senyawa antinutrisi?
Senyawa anti nutrisi itu contohnya seperti asam fitat. Asam fitat itu kan dapat menghambat penyerapan nutrisi, teman-teman. Jadi dengan difermentasi otomatis akan meningkatkan nutrisinya. Penyerapan pada ayam nutrisinya lebih maksimal. Kemudian aroma dari dedak fermentasi itu juga menjadi daya tarik tersendiri, teman-teman. Ayam yang biasa diberikan pakan basah itu biasanya akan lahap ketika diberi pakan fermentasi. Kalau ayam lebih lahap, maka efeknya nanti ayam juga akan lebih cepat gemuk. Lalu di dalam dedak fermentasi itu juga terdapat probiotik alami. Fermentasi dapat memproduksi mikroorganisme yang bermanfaat, teman-teman, seperti bakteri asam laktat. Mikroorganisme ini dapat berperan sebagai probiotik alami yang mana ini mendukung kesehatan saluran pencernaan ayam. Kemudian fermentasi bisa meningkatkan keamanan pakan. Maksudnya begini, fermentasi itu dapat membantu mengurangi kontaminasi bakteri patogen. Misal mie afkir tadi ya, kita pakai mie afkir, kadaluarsa. Nah, itu kan bisa jadi berbahaya untuk ayam. Tapi setelah proses fermentasi, pakan yang tadinya berbahaya menjadi lebih aman untuk dikonsumsi ayam. Lalu satu lagi, manfaat pakan fermentasi yang tidak kalah penting adalah mengurangi bau kotoran ayam. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, dengan difermentasi penyerapan nutrisi pada pakan itu lebih maksimal, sehingga yang dikeluarkan kotoran ayam itu hanya ampasnya saja. Protein sudah terserap sempurna, sehingga kotoran ayam akan baunya itu menurun drastis atau bahkan tidak bau, teman-teman. Oke teman-teman, dirasa sudah minyak ini sudah dingin, kemudian larutan probiotiknya juga sudah, bakterinya kurang lebih sudah aktif ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Langsung saja kita tuangkan dedak bekatul. Ingat perbandingannya tadi 3, 1, 3. 3 untuk dedak, 1 untuk mie afkirnya. Kalau mau pakai jagung giling lebih bagus. Kemudian 3 lagi untuk airnya. Oke, langsung masukkan ya mie. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai merata, teman-teman. Setelah ini diaduk merata, nanti kita tuangkan larutan probiotik E4 dan gula merah tadi. Gula yang kita pakai gula merah ya, teman-teman. Kenapa kok gula merah? Sebenarnya kalau teman-teman mau memakai gula putih, gula pasir itu ya, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau mau yang lebih bagus, kami rekomendasikan gula merah. Karena gula merah tersendiri itu memiliki banyak manfaat, teman-teman. Terutama dalam konteks pemberian pakan tambahan. Tapi perlu diingat juga bahwa pemberian gula merah itu harus dilakukan dengan bijak. Kalau berlebihan ya tentunya malah kurang bagus. Makanya tadi kita berikan sedikit saja. Gula merah itu bisa menjadi sumber energi yang instan, teman-teman. Dan ini bermanfaat terutama untuk ayam yang sedang mengalami stres. Misalnya saja ketika ayam itu menghadapi kondisi cuaca ekstrim, maka ayam memerlukan tambahan energi. Dan kita di sini juga memakai vitamin tambahan, teman-teman. Pakainya kita top mix. Kalau top mix manfaatnya sudah jelas ya, ada di kemasannya. Di samping bagian belakang ini kan ada tulisannya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan banyak sekali lengkap. Ini juga bisa membantu meningkatkan kandungan nutrisi pada racikan pakan kita nantinya. Langsung saja kita tuangkan. Untuk top mixnya kurang lebih 1 sendok makan saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Karena tadi kita juga sudah memakai gula merah, dan gula merah tersendiri itu juga sudah mengandung vitamin dan mineral. Jadi gula merah itu mengandung selain vitamin, mineral, itu juga mengandung karbohidrat, teman-teman. Karbohidrat itu merupakan salah satu sumber energi utama bagi ayam. Karbohidrat akan membantu pertumbuhan ayam. Ketika diberikan campuran gula merah, itu nanti ayam selain karbohidrat tadi juga ada vitamin seperti mineral, zat besi, kalium, kalsium, dan sebagainya. Walaupun mungkin kandungannya hanya sedikit, tetapi itu cukup untuk menjadi vitamin dan mineral tambahan untuk ayam-ayam kita. Oke teman-teman, larutan probiotik kita sudah ditambahkan dengan top mix. Ini sudah semakin sempurna. Langsung kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan kita campurkan larutannya ke dalam dedak bekatul dan mie afkir yang sudah kita rebus tadi. Kita tuangkan saja semuanya karena kita sudah takar dari awal. Jadi ini airnya tidak akan kurang ataupun tidak akan kelebihan. Sebenarnya tidak ada takaran baku untuk takaran airnya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing.
Kalau kami suka takarannya 313 itu tadi. Kalau mau diikuti silahkan diikuti. Nanti hasilnya itu dedak bekatul ini nanti tingkat basahnya itu bisa dikepal, tetapi dia tidak netes. Airnya tidak netes, tetapi bisa dikepal dan mudah hancur. Hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dikepal ya, tetapi airnya tidak netes. Dan ketika ditekan itu mudah hancur. Menurut kami ini adalah sudah takaran yang pas. Tapi kalau teman-teman mau mengubahnya itu juga tidak masalah. Langkah terakhir kita masukkan bahan yang sudah kita aduk ini, kita masukkan ke wadah. Kita pakainya kebetulan pakai toples saja ya, karena kita cuma buat tutorial dengan jumlah yang sedikit. Dan untuk pemakaiannya nanti kita tidak berikan full fermentasi dedak dan mie saja. Nanti kita akan tambahkan bahan-bahan lain teman-teman. Kenapa kok masih harus ditambahkan bahan lain? Karena ini nutrisinya masih kurang teman-teman, terutama di kandungan proteinnya. Kalau teman-teman memakai maggot BASF untuk pakan tambahan itu akan bagus. Tapi kalau teman-teman tidak ada maggot ya bisa tambahkan konsentrat ataupun pur pabrikan. Langkah terakhir kita tutup toplesnya menggunakan plastik. Teman-teman bisa kalau ada tutup aslinya juga nggak masalah, yang penting tertutup rapat teman-teman. Kalau bisa kami rekomendasikan jika teman-teman memakai tutup pakai plastik seperti yang kami lakukan ini, pakailah untuk penutupnya itu pakai karet. Talinya itu pakai karet. Kenapa karet? Karena karet ini kan melar, dia bisa menutup dengan sangat rapat. Berbeda kalau pakai tali rafia itu bisa rawan nanti kurang rapat. Dan kalau sampai udara itu masuk, maka itu berpotensi fermentasinya nanti bisa gagal teman-teman. Daripada gagal ya mending pakai karet saja, atau pokoknya intinya tertutup rapat. Sudah selesai teman-teman, ini tinggal kita simpan saja. Kita simpan di dalam ruangan ataupun pokoknya jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Disimpan di tempat yang agak gelap itu akan lebih bagus. Kita simpan kurang lebih ya 5-7 hari. Kalau bisa 7 hari itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah 7 hari kita bisa berikan ke ayam. Ini adalah fermentasi nasi sisa teman-teman. Limbah rumah tangga ya, nasi sisa sampai sebanyak ini. Baunya ini tidak busuk teman-teman, tapi baunya bau seperti tape, khas fermentasi. Nanti dedak bekatul yang kita fermentasi itu baunya ya sama, baunya tape. Baik teman-teman, kami rasa sudah dulu videonya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ketika pemberian pakan ini ke ayam. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.